Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Anggitasari. Dengan anggota saya ada Muhammad Azka Atkia, Muhammad Ibnu Tufail, Nadif Lukiana, Novi Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul fungsi rasional dengan tujuan masalahnya sebagai berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi fungsi. Menurut Desmiza dalam bukunya yang terbit tahun 2003 halaman pertama, fungsi adalah suatu persamaan yang mempunyai dua variabel atau lebih, di mana variabel yang satu mempunyai hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional dengan variabel yang lainnya. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel dan koefisien akan selalu ada dalam setiap fungsi, tetapi tidak demikian halnya dengan konstanta. Sebuah fungsi mungkin memiliki konstanta dan mungkin juga tidak, tetapi walaupun suatu persamaan tersebut tidak memiliki konstanta, tidaklah mengurangi artinya sebagai sebuah fungsi. Pengertian lainnya dari Murray R. Spiegel dalam bukunya tahun 1956 mengartikan sebuah fungsi adalah suatu kaidah yang menghasilkan korespondensi di antara dua himpunan. Maka dari itu kita akan meninjau himpunan real. Jika pada setiap nilai yang dapat diambil oleh sebuah variabel X terdapat satu atau lebih nilai variabel Y, maka kita akan mengamankan Y sebuah fungsi dari X dan kita menuliskannya dengan mikro sama dengan fx, yx dan lain-lain dengan huruf f, g, dan lain-lain yang menyimbolkan fungsi, sedangkan f, a, g, a, dan lain-lain menyatakan nilai fungsi pada x sama dengan a. Contoh fungsi itu sendiri salah satunya jika pada setiap bilangan di dalam min 1 kurang dari x, kita akan mengasosiasikan sebuah bilangan y yang diberikan oleh x2. Maka korespondensi di antara x dan x2 akan mendefinisikan sebuah fungsi f yang bernilai tunggal. Daerah asal f adalah min 1 kurang dari x, nilai f di x diberikan oleh y sama dengan fx sama dengan x2. Misalkan f min 1 sama dengan min 1 kali 2 sama dengan 1 adalah nilai fungsi x sama dengan min 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik sebuah fungsi. Grafik sebuah fungsi yang didefinisikan oleh Y sama dengan F dalam kurung X adalah sebuah representansi gambar dari fungsi tersebut dan dapat diperoleh dengan meletakkan titik-titik yang didefinisikan oleh pasangan bilangan X, Y atau X, F, X pada sebuah sistem koordinat siku-siku. Saya akan menjelaskan juga bilangan rasional. Sebuah pecahan memiliki bentuk A per B, di mana A dan B merupakan sembarang bilangan. Cacah dengan B sama dengan 0. Bentuk tersebut merupakan terminologi yang dipelajari pada jenjang pendidikan dasar. Namun, bentuk pecahan memiliki arti yang lebih umum, termasuk hasil bagi sembarang dua bilangan, baik berupa bilangan bulat ataupun bukan bilangan bulat. Sebagai contoh, 1/10, min 3 per 5, tanda ini per 3 pangkat 2 per 9, 8/1 min 2/1. Secara khusus bentuk pecahan A dan B, di mana A dan B merupakan sembarang bilangan bulat dengan B disebut dengan bilangan rasional. Sifat-sifat operasi dalam pecahan berlaku pula pada bilangan rasional, karena bilangan sejatinya adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Perbedaan dari keduanya yakni pecahan melibatkan bilangan caca, sedangkan bilangan rasional melibatkan bilangan bulat. Pengertian fungsi rasional.
Fungsi rasional f adalah hasil bagi dua polinomial. Fx sama dengan px per qx, dengan p dan q itu adalah polinomial. Daerah asal terdiri dari semua nilai x, demikian sehingga x, qx tidak boleh sama dengan 0. Contoh sederhana fungsi rasional adalah fungsi fx sama dengan 1 per x, yang daerah asalnya x di mana x tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi fungsi rasional itu adalah berupa hasil bagi atau rasio dari dua fungsi polinomial. Jadi seperti bilangan rasional, ada pembilang dan penyebutnya. Nah, daerah asal fungsi rasional adalah himpunan semua bilangan real x dengan qx tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya fx sama dengan 2x ditambah 1 per x min 5. Nah, ini adalah contoh fungsi rasional. Kemudian ada juga contoh fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x min 5 dikurangi 5 per 2x dikurangi 4. Nah, ini adalah contoh dari fungsi rasional. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi asintot. Jadi asintot itu bisa diartikan sebagai sebuah garis yang akan terus di kurva dan garis melengkung sampai dalam tahap ketiga. Di sini saya akan menjelaskan 3 asintot, yaitu asintot vertikal, horizontal, dan miring. Masuk ke pembahasan asintot vertikal yaitu asintot tegak. Ini contoh grafiknya dan ini garis kurvanya. Asintot vertikalnya ini dengan x sama dengan k, dengan k bilangan real. Jadi untuk k nya bisa angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk bilangan k, y nya itu jumlahnya tak hingga. Misal 1 memenuhi, 2 pun memenuhi, 3 pun memenuhi, dan seterusnya. Bawah pun tetap sama. Untuk satu nilai k, untuk satu nilai x, nilai y nya itu tidak didefinisikan. Kalau bentuk pecahan, si y ini tidak didefinisikan. Fungsi y fx sama dengan gx memiliki asintot tegak x sama dengan k jika dk sama dengan 0. Jadi secara sederhananya kalian cari penyebutnya bernilai 0. Karena itu menyebabkan nilai y tidak terdefinisi. Tapi dengan syarat nilai k tersebut atau pembilangnya tersebut juga nggak menyebabkan 0, atau nilai k tersebut bukan juga penyebab pembilangnya 0. Nanti kalau pembilangnya 0 jadi 0 per 0, maka jadi tidak tentu. Contoh, tentukan asintot jika fungsi y sedangkan x kuadrat min 5x min 6 per x kuadrat min 3x min 4. Oke, kita tulis, kita faktorin seperti ini, lalu kita coret x per 1 nya. Jadi hasilnya y sama dengan x min 6 per x min 4. Jadi x min, karena asintot tegak ini kita harus cari penyebabnya pembilang 0, jadi kita ambil penyebabnya saja, x min 4 dengan 0, x sama dengan 4. Lalu kenapa yang kita coret? Karena kalau tidak dicoret jadi hasilnya tidak tentu seperti syarat yang tadi. Dengan syarat pembilangnya juga tidak 0, jadi kita coret, maka ketemulah hasilnya. Kalau kita tidak coret jadi 0 per 0, jadi tidak tentu. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu asintot horizontal. Asintot horizontal ini contoh grafiknya seperti ini. Ini kurvanya dan ini garis asintotnya, sama seperti asintot vertikal pada video sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya, asintot vertikal kan x sama dengan k. Kalau horizontal y sama dengan k, dengan nilai x ini yang memenuhi. Jadi x sampai tak terhingga. So fungsi y sama dengan fx memiliki asintot datar y sama dengan k
maka kita pakai konsep link fx. Link x hingga fx dengan k. Oke, lanjut ke contoh. Tentukan asimtot fungsi y min x kuadrat min 3x min 1 per 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4. Oke, di asimtot datar ini kita caranya lihat lagi pangkat variabelnya. Bagian atas pangkatnya lebih kecil dari yang bawah, jadi min x kuadrat pangkatnya lebih kecil dari yang bawah, jadi x pangkat 3. Kita gunakan konsep x sampai tak hingga lim x tak hingga ini kok jadi f, oh iya sama aja, x kuadrat per x pangkat 3, jadi hasilnya 0. Jadi langsung ketemu asimtot datarnya adalah y sama 0. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu asimtot miring. Ini kurvanya, gambar kurvanya, dan ini asimtot miringnya. Suatu fungsi rasional itu memiliki asimtot miring ketika pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebutnya. Jadi fungsi y sama dengan ax pangkat n per px pangkat n dengan syarat memiliki asimtot miring jika n lebih besar dari m. Oke, lanjut langsung saja ke contohnya. Contoh, tentukan asimtot tegak fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 3 per x kuadrat min 1. Kita sini coba bagi yang pembilangnya, bagi dengan 2x min 1. 2x min 1 ketemu hasilnya segini. Dengan 2x ini asimtot miringnya, berarti ini asimtot miringnya, jadi langsung ketemu dia sama dengan 2x. Baik teman-teman semua, di sini aku Novit Ramadhani dengan NPM 22710200050 akan membahas tentang pembahasan soal atau contoh soal, di mana kali ini Novi akan mengambil hanya satu saja dari beberapa contoh yang sudah disediakan dalam makalah, di mana contoh tersebut memiliki soal yang mana menyuruh kita untuk menggambarkan sebuah kurva fungsi dari fungsi fx sama dengan x tambah 3 per x kurang 1. Nah, di mana fungsi ini adalah fungsi yang disebut dengan fungsi rasional. Nah, sesuai dengan langkah-langkah tadi, maka kita harus mencari asimtotnya terlebih dahulu ya. Di sini Novi mengambil dulu asimtot datarnya. Nah, untuk fungsi rasional yang memiliki penyebut dan pembilangnya tidak memiliki pangkat atau bisa dikatakan berpangkat 1, maka kita hanya akan mengambil variabel A dan variabel C, di mana A merupakan variabel yang berada di sini, sedangkan B berada di sini, sedangkan C berada di sini, dan sedangkan D berada di sini. Nah, maka dari itu di sini kita hanya membutuhkan yang namanya hanya variabel A per variabel C. Nah, variabel C tadi, variabel A dan variabel C tadi dilambangkan dengan angka 1 di sini dikarenakan X sama dengan 1 dikali X ya. Nah, berarti 1 per 1. Nah, sedangkan hasil dari 1 per 1 adalah 1. Hasilnya 1. Oke. Selanjutnya kita akan mencari asimtot tegaknya, di mana asimtot tegak itu kita mengambil dari penyebut dari fungsi yang sudah disediakan. Nah, di sini kita mengambil x kurang 1. Nah, x kurang 1 ini nantinya akan
sama dengan 0. Nah, jadi X-nya sama dengan 1, ya. Nah, nanti kita membuat di grafik kartesius itu adalah X-nya 1, Y-nya 1, berarti di titik X, di titik Y. Nah, untuk membuat grafiknya agar garisnya tidak melenceng-lenceng kemana-mana, kita membutuhkan tipot atau titik potong dan titik bantuan. Nah, di sini kita mengambil titik potong di sumbu X terlebih dahulu, di mana biasanya titik potong di sumbu Y di sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan, ambil fungsi tadi, X tambah 3 per X kurang 1. Nah, di sini di mana Y ini adalah 0, maka dari itu kita isikan 0 sama dengan X tambah 3, X dikurang 1, dan di mana 0 itu merupakan 0 per 1 ya. Jadi kita bisa mencoret pembagian perkalian silang ini. 0 ini bisa dicoret dengan minus 1. Nah, ini sisa ini lagi kan, berarti ini 0 hasilnya. Nah, di mana 0 sama dengan X ditambah 3. Dan selanjutnya kita pindah silangkan, yaitu X sama dengan min 3, di mana kita mendapatkan titik min 3,0. Nah, itu nanti menjadi titik potong kita ya untuk di sumbu X. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita di sumbu untuk titik potong di sumbu Y. Dimana jika titik potong di sumbu Y ini X-nya menjadi 0. Nah, kita masukkan fungsinya ya. Untuk X tambah 3 per X kurang 1, kita masukkan angka 0 atau kita distribusikan angka 0 masing-masing X-nya, maka didapatkan hasil 3 per min 1. Nah, kita simpulkan bahwa hasilnya adalah min 3. Oke, selanjutnya kita akan membuat titik bantunya ya, titik tiban. Tadi tipot, sekarang titik bantu untuk untuk koordinatnya tadi atau fungsinya tadi. Dimana di sini X aku mengambilnya dari min 6 dan min 1 per 2, 3 per 2, 2, 3, 6. Nah, untuk titik bantu X ini kita boleh mengambil dari mana saja ya. Nah, kita masukkan masing-masing nilai ini ke dalam fungsi awal tadi, nih fungsi yang ini. Maka dari itu kita dapat hasilkan bahwa jika X-nya diganti dengan min 6, maka hasilnya adalah 3 per 7. Jika diganti dengan 1 per 2, maka hasilnya min 7. Jika diganti X-nya dengan 3 per 2, maka hasilnya 9. Jika diganti X-nya dengan 2, maka hasilnya 5. Dan jika diganti X fungsinya dengan 3, maka hasilnya tetap 3. Dan jika kita ganti dengan 6, maka hasilnya jadi 9 per 5. Nah, untuk teman-teman semua, jika kurang yakin dengan ini, teman-teman bisa mencoba memasukkan angka-angka X ini ke dalam fungsi utama kita tadi ya, fungsi soal kita. Nah, maka dari itu dapat kita katakan bahwa titik untuk pertama adalah untuk titik pertama itu min 6 dengan 3,7. Lalu ada
1/2 dengan min 7. Oke, selanjutnya ada 3/2 3/2 dengan 9. Selanjutnya juga ada 2 X-nya 2 dengan Y-nya adalah 5. Selanjutnya ada juga dengan titik X-nya 3, Y-nya juga 3. Selanjutnya ada juga X-nya 6, X-nya 6 dengan sumbu Y-nya adalah 9/5. 9/5. Oke, maka dari itu kita bisa memasukkan titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius kita atau grafik fungsinya untuk sebagai titik bantu agar garisnya tidak melenceng. Oke, kita masuk ke gambar grafiknya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kartesiusnya atau fungsi atau grafiknya tadi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik-titiknya sudah saya letakkan tadi, seperti titik bantunya. Ini titik-titik bantu. Dan maaf ini tidak masuk ya. Titik bantu, lalu ini titik pastinya tadi yang sudah kita cari dari awal tadi. Nah, untuk menentukan asimtot tadi, nah di sini 1,1 titiknya. Maka dari itu, jika kita buat gambarnya akan menjadi seperti nah, kira-kira seperti itu bentuknya jika mau yang ini yang menggunakan garis bantu ya. Nah, dia akan seterusnya untuk ke sana dan ya seperti ini kira-kira dari grafik fungsinya sendiri ya, dari fungsi rasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.